Buat kamu yang lagi cemas karena kepikiran tiba-tiba ragu, apakah manifestasi aku gagal? Nah, kalau ini yang sedang kamu rasakan, tonton videonya sampai selesai. Oke, hai hai hai, kembali lagi bersama aku Coach N, Coach yang paling kalian sayangi, satu-satunya yang paling kalian nantikan penjelasannya. Oke, jadi tadi tuh ada pertanyaan ya kakak, apakah kalau misalnya aku tiba-tiba ragu tentang manifestasi aku langsung gagal? Enggak. Nah, ini banyak banget ya, bukan satu dua ya, apalagi kalau misalnya kita lagi live ya. Jadi balik lagi, rasa ragu yang muncul di kepala kamu itu sangat manusiawi. Yang aku bilang ya, kalian itu manusia, bukan bebek. Kalian itu bukan zombie, kalian itu manusia. Cancel delete ya. Mungkin ada sedikit ragu ya, dan guess what yang aku bilang ya, tebak ya. Apakah ketika cancel delete kita itu ragu, manifestasi langsung gagal? Jawabannya adalah sama sekali tidak membatalkan manifestasi kamu, asalkan kamunya tetap mengarahkan pikiran kamu ke arah yang memang kamu inginkan ya. Nih contohnya ya, bayangin kalau misalnya sebuah kereta api yang lagi melaju kencang menuju tujuannya, kereta itu nggak bakal mendadak berhenti atau istilahnya itu putar balik karena ada satu penumpang yang cemas di dalamnya kan. Sama dengan manifestasi juga ya. Jadi kalau misalnya lagi melaju kencang, istilahnya kamu sudah berdoa, kamu sudah ikhtiar dengan metode yang paling kamu sukai ya, entah itu scripting, visualisasi, robotik atau apapun yang kamu sukai. Itu kan tidak langsung istilahnya pas kamu tiba-tiba ragu gitu ya karena pikiran lama atau misalnya karena jalur saraf yang negatif sebelumnya itu yang dominan ya kan lagi muncul, itu nggak akan langsung membatalkan manifestasi kamu ya. Tinggal dikonfirm aja, oke itu sudah selesai gitu. Karena balik lagi, yang aku bilang, secara neuroscience ada yang namanya hukum dominasi neuroplasticity. Pikiran ragu yang muncul sesekali itu cuma letupan listrik dari jalur saraf lama kamu yang mulai terkikis. Karena apa? Mulai terkikis karena kamu lagi berubah menjadi versi yang lebih baik. Ya, terserah identitas yang sedang kamu bangun itu apa. Contoh, kalau misalnya kamu lagi pengen balikan sama mantan, ini karena banyak banget ya yang pengen balikan sama mantan ya. Tapi kan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang pengen balikan, ada yang pengen jadian sama yang baru, mendapatkan pasangan yang lebih baik. Itu mah pilihan setiap orang masing-masing ya. Kalian yang harus memilih. Atau misalnya pengen dapat kerjaan karena sebelumnya itu mereka ya selalu berpikir, aduh susah banget ya dapat pekerjaan in this era, in this ekonomi, aduh dolar lagi naik gitu kan. Kepikiran sebelumnya itu yang dominan. Pada saat kamu mengarahkan pikiran kamu atau doa kamu atau asumsi kamu, tiba-tiba kepikiran, aduh gimana ya kalau misalnya nggak dapat kerjaan, gimana ya kalau misalnya begini, gimana kalau misalnya nggak begitu, atau gimana ya kalau misalnya nggak berubah, aduh 3D masih belum sesuai dengan yang aku inginkan, kok dia malah menjauh dan lain-lain. Ingat, itu cuman momentum yang lama atau pikiran yang udah basi. Aku udah sering bilang ya, itu udah asumsi lama. Makanya yang aku bilang sama teman-teman ya, keep assuming until it harder into fact. Kalau misalnya kata Neville Goddard, teruslah mengarahkan pikiran kamu ya ke arah yang memang kamu inginkan aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kamu inginkan di realita, sesimpel kayak ini mah cuman iklan, ini bukan tujuan akhir aku. Kan kereta aku misalkan dari Bandung ini mau ke Jakarta, kalau misalnya masih di Karawang ya udah gas aja terus, bukan berarti kamu harus turun di Karawang gitu loh ya. Jadi kenapa jadi Karawang gitu ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kamu berpikir cancel delete, istilahnya sedikit ragu, arahin aja, bilang aja ini cuman iklan, udah basi ya, ini bukan garis finishnya aku. Sesimpel itu loh. Jangan terlalu overreaction. Karena balik lagi yang aku bilang, pikiran ragu yang muncul sesekali itu cuman letupan listrik dari jalur saraf lama kamu yang mulai terkikis karena kamu lagi berubah menjadi versi yang lebih baik. Atau ya terserah kamu mengidentifikasikan diri kamu seperti apa, atau self concept kamu seperti apa. Balik lagi ya, kalau misalnya disebut
neuroplasticity, otak kita itu berubah melalui proses pembentukan jalur saraf baru, ya kan? Itu akan beradaptasi. Ketika cancel delete kamu berpikir aku adalah seseorang yang belum balikan, atau misalnya aku adalah seseorang yang mendapatkan pasangan yang hot and cold, atau misalnya aku susah dapat pekerjaan, susah dapat uang, itu kan self konsep lama atau konsep dulu kamu, old versionnya kamu, ya kan? Ketika kamu mengarahkan entah bahwa dalam doa, niat, visualisasi, scripting, robotik, terserah lah ya metode yang kamu paling sukai. Ketika kamu mengarahkan, ini tuh sedang membangun jalur saraf-saraf yang lebih baik, yang akhirnya nanti dominan gitu ya. Jadi balik lagi ya, manifestasi itu bekerja berdasarkan fokus dominan yang terus kamu latih. Jadi kalau buat aku pribadi nggak ada yang istilahnya itu kamu berhenti dari yang namanya afirmasi. Ingat ya, afirmasi itu hanyalah pikiran kamu. Kamu itu nggak akan pernah berhenti dari yang namanya afirmasi. Kamu itu nggak akan pernah berhenti dari yang namanya manifestasi. Entah kamu itu bermanifestasi yang negatif atau yang positif. Selama kamu berpikir yang positif, kamu akan mendapatkan hal yang positif. Kalau kamu berpikir yang negatif, tentunya kamu akan mendapatkan yang negatif, karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini begitu amat sempurna. Jadi nggak ada orang aku tuh sering berafirmasi, sering berpikir yang positif tapi kok hasilnya negatif. Iya, berapa lama positifnya? Sisanya apa? 20 jam kamu berpikir yang negatif, ya sesuai dong. Kalau misalnya kamu berpikir misalkan, oh aku mah gagal kak, oh yang ini juga gagal, yang ini juga gagal. Ingat ya, kalau misalnya kita ngobrolin law of attraction, likes attract likes, energi yang sama akan menarik energi yang sama. Yang negatif udah pasti berkumpul dengan yang negatif. Jadi gak usah gontok-gontokan. Kalau misalnya aku suka es krim, kamu sukanya pedal pop, salah. Kalau kamu suka nasi goreng gitu, ya udah aku senangnya es krim, kamu nasi goreng. Jadi kita masing-masing aja gitu. Jadi buat aku pribadi ya, apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah udah bilang aku sesuai prasangkaan hambaku ya, aku sesuai asumsi hambaku. Jadi kalau misalnya kamu mengasumsikan manifestasi kamu gagal, it's yours ya, itu buat kamu ya. Buat sebagian orang yang berpikir Allah mampu, Allah itu selalu memberikan apapun yang aku inginkan, manifestasi aku selalu terwujud, ya pasti akan terwujud. Beda sama orang yang selalu memprasangkakan atau suuzon gitu ya, yang jelek-jelek, ya pasti akan terjadi karena sesuai dengan apa yang Allah bilang di surat Yasin ayat 19 ya, kemalanganmu itu bukan karena aku kata Allah, tapi karena diri kamu sendiri. Jadi buat aku pribadi guys, arahkan dong, sesuaikan dengan yang memang kamu ingin wujudkan. Kamu maunya apa? Kepikiran yang negatif sedikit, itu bukan garis akhir aku. Ini masih episode 1 kalau film mah gitu. Ini mah masih episode 1, bukan episode 16, kan endingnya begini gitu loh say ya. Jadi balik lagi, ingat, manifestasi kamu itu bekerja berdasarkan fokus yang dominan. Kamu itu mau memberikan dominan yang mana, positif atau negatif, semuanya balik lagi sama diri kamu. So ya, stop overthinking ya, start deliberately, syahesenya iya bahasa Inggris. Pokoknya stop overthinking, keep assuming, tetap arahin pikiran kamu sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Jadi tarik nafas, ingat aku juga tarik nafas dulu ya, mau menggebu-gebu gini ya ngejelasin gitu. Jadi fokus ya, sesuaikan dengan yang kamu inginkan. Pikiran negatif boleh ada, tapi jangan sampai dia yang menyetir realitas kamu, karena realitas itu sesuai dengan apa yang memang kamu pilih. Jadi apa yang mau kamu pilih, positif atau negatif, semuanya akan terjadi. Jadi kalau aku pribadi, kalau misalkan cancel delete lagi ragu, bawa dalam doa tentu saja ya. Jadi balik lagi, save video ini kalau misalnya kamu nggak sempet nonton, karena kalau misalnya lagi ragu datang, kadang-kadang emang macet. Jadi tonton video ini agar kamu tetap in high vibration. Karena apa? Ingat, manifestasi itu yang mewujudkan tetap Tuhan. Jadi bukan hanya pikiran. Jangan lupa berdoa dan asumsi yang baik-baik tentang Tuhan. Oke, kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan karena Allah. Karena itu janjinya di surat Az-Zariyat. Bye-bye.